Kita kembali lagi di Opini Publik pemirsa dan kita masih membahas mengenai kembalikan mood usai libur panjang. Nah tentunya ini adalah satu hal yang kayaknya penting gak penting sih dibahas ya. Tapi penting karena memang kalau mood ini mood yang tidak terlalu bersemangat bekerja terus dijaga, yang pasti ini pengaruh akhirnya adalah di kinerja kita nanti ujung-ujungnya kalau kata Mbak Ajeng. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Ajeng, kita akan lihat sebuah VT di mana VT ini akan menceritakan tentang PNS yang bolos, ternyata sanksinya sudah menanti loh. Ini dia, selamat menyaksikan. Libur lebaran sudah berakhir, para PNS sudah mendapatkan jatah libur lebaran dengan total selama 10 hari. Dan sanksi disiplin pun telah menanti bagi mereka yang masih membolos bekerja pada hari ini. Tidak masuk kerja tanpa izin adalah pelanggaran disiplin. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran disiplin tentu akan menerima sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Menurut Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara, waktu libur 10 hari dianggap cukup untuk memadai keperluan mudik dan bersilaturahmi bagi para PNS Muslim. Karenanya, setelah hak libur tersebut terpenuhi, saatnya para PNS memenuhi kewajibannya untuk masuk kerja kembali. Teknis pelaksanaan pemberian hukuman disiplin nantinya akan dilakukan pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan instansi masing-masing. PPK itu diantaranya adalah Bupati, Wali Kota, Gubernur, Kepala Badan atau Lembaga, hingga Menteri. Asman pun meminta agar para PPK, baik di pusat maupun di daerah, melakukan pemantauan atau inspeksi mendadak. Sesuai Peraturan Perundangan Nomor 53 Tahun 2010, sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan tertulis, yaitu berupa penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Sedangkan untuk pelanggaran berat, bisa sampai penurunan pangkat dan jabatan atau bahkan pemberhentian secara tidak hormat. Hayo. Ternyata PNS itu kalau bolos sudah ada sanksinya ya, dari mulai tadi teguran secara lisan, surat, atau bahkan nanti mempengaruhi kepada bonus, gaji, dan pada kenaikan pangkat pada akhirnya. Nah, yang memang sih ya, kayaknya sanksi ini kayaknya sadis banget sih gitu ya, tapi memang ini untuk membuat lebih tertib. Sebenarnya itu nggak perlu ditakutin kalau kita sebenarnya tidak melawan atau melanggar dari ketentuan yang ada ya. Jadi ini hanya sebuah, kalau di psikologi kan ada punishment dan reward ya. Iya, betul. Kemudian kalau misalnya kita bicara PNS, sebetulnya memang harusnya ada disiplin tertentu ya, supaya semuanya bisa serba teratur. Ya, karena dia kebanyakan kan melayani masyarakat ya. Betul. Jadi memang dimintanya pasti lebih. Tapi kita yakin pasti PNS sekarang udah makin oke kok, ya kan? Harusnya dijadikan budaya itu. Harus jadi budaya ya. Kalau nanti kita kena sanksi nggak ya kalau tiba-tiba kita nggak datang siaran? Aduh. Langsung di SP. Oke, sekarang kita bahas lagi jawaban yang tadi sempat terpending tuh. Memotivasi orang lain itu kan gampang ya, tapi gimana caranya supaya kita tuh bisa memotivasi diri kita sendiri? Nah, ini sulit nih biasanya. Ini gimana nih Mbak Ajeng? Kan memang sebetulnya semua harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengen orang lain semangat, ya kita dulu harus menularkan semangat tadi. Termasuk adalah membuat bagaimana mood kita menjadi lebih siap untuk masuk kerja lagi. Misalnya tadi salah satu tipsnya 3 hari paling tidak sebelum mulai kerja atau ngantor lagi sudah mulai dibiasakan bangun pagi. Kalau aku sih Intan ya, memang bangun pagi terus karena pagi-pagi sudah harus pindah tempat. Nomaden beberapa hari ya? Tetap bangun jam 7, kadang jam 5, tetap karena memang pindah-pindah. Nah, tapi bagus juga sih ternyata situasi seperti itu membuat kita jadinya memang terbiasa tidak, ya tetap dalam kurun waktu yang sama gitu. Oh ya oke, tetap bangun jam 5, tetap bangun jam nggak pernah siang gitu. Ya udah dibiasakan untuk melakukan hal tersebut, kemudian mulai atur kegiatan sambil mikir nanti kalau misalnya kerja mau melakukan apa sih. Mungkin ada proyek-proyek yang sebelumnya tertunda karena liburannya juga cukup lama. Nah, ketika kita bisa semangat mengumpulkan aura-aura bahwa ini
aku harus ngerjain sesuatu nih. Nanti kalau misalnya bisa melakukan itu hasilnya seperti apa. Kalau misalnya kita dari awal sudah siap, tentu saja cara berpikir kita juga jadi siap untuk melakukan hal tersebut. Oke, nah jadi memang kita memotivasi dengan ya memulai dari sebelumnya tadi ya, Mbak Jeng bilang. Jadi 3 hari sebelumnya udah mulai bangun pagi gitu, jangan bangun siang terus ya. Kemudian juga udah mulai mengumpulkan mood bahwa oke, Senin kita harus bekerja. Jadi di countdown. Iya. Terus sama mungkin menghubungi teman-teman kerja juga boleh tuh. Oh gitu ya? Pertama misalnya dengan alasan silaturahmi gitu, maksudnya ya nanti mau masuk kantor mau datang jam berapa? Kita bawa dress kue code-nya apa nih? gitu. Dress code. Kalau yang nggak pakai seragam boleh sih dress code ya. Kalau pakai seragam harus pakai seragam, boro-boro dress biar code. Biar seru ketika masuk hari pertama. Iya ya, jadi ada rasa gitu ya. Tapi biasanya kalau hari pertama juga kantor-kantor belum full ya. Biasanya masih halal bihalal. Kemudian setelah halal bihalal pulang, biasanya masih begitu ya. Mood-moodnya juga masih belum langsung tune in pekerjaannya penuh gitu ya. Terus Mbak Jeng nih mau tanya nih, kalau misalnya selama liburan, kan tadi Mbak Jeng bilang kalau bisa H-3 tuh udah mulai hubungin teman-teman lah, salah satunya apa. Boleh nggak sih lagi liburan tuh ngecek-ngecek pekerjaan? Ini rajin banget ya? Rajin banget ya. Nah, ini kayaknya Uli nih ya. Jadi Uli itu adalah kreatif kita ya. Udah mulai menghubungi narasumber ya. Seminggu sebelum masuk udah ngecek-ngecek jadwal. Uli luar biasa. Oke lanjut. Jadi kalau kita lihat ketika kita sudah mulai berupaya mengembalikan mood tadi, termasuk itu kita tahu kira-kira pekerjaan kita nanti akan apa. Satu lagi, kalau misalnya dari awal kita sudah punya mood yang positif, masuknya juga lebih awal, jadinya kita bisa ngecek pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin sebelumnya tertunda, kerjakan dari hal-hal yang kecil, termasuk misalnya cuma ngecek email. Lihat-lihat kira-kira hal-hal yang email ini masuk. Ngecek email tuh jebakan Batman loh, tau-tau to-do listnya banyak banget. A, B, C, D, E gitu kan. Nah sama bikin to-do list Intan. Jadi maksudnya setelah lihat-lihat email tadi, kemudian bikin to-do list, jangan lupa buatlah to-do list dari pekerjaan yang mudah. Jangan langsung loncat ke pekerjaan yang sulit. Biasanya itu akan membebani mood kita menjadi nggak nyaman lagi. Jadi serba salah ya. Jadi sebenarnya boleh nggak boleh, cuman kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang nggak boleh, ujung-ujungnya emang jadi nggak enak juga moodnya ya. Jadi bingung dia harus gimana ya kan. Tapi liburan panjang. Liburan panjang ini biasanya emang membuat kita terkonsep secara nggak langsung, akhirnya waktu santai-santai. Waktu boleh makan apa aja, no diet, itu aku banget. Aduh aku juga. Jadi kadang-kadang kita memberikan apa ya, satu izin buat diri sendiri bahwa oke, gendut selama liburan tuh oke. Terus jadi lebaran dan liburan itu jadi satu kata yang ini ya, lebaran. Lebar. Ya, menurut Mbak Jeng gimana sih kalau liburan panjang ini, apa selalu emang ujung-ujungnya bikin mood kita nggak enak, terlepas dari liburan lebaran kayak akhir tahun atau apapun gitu ya. Tapi kayaknya kalau libur kelewat panjang lebih dari seminggu tuh emang seperti ini ya kayaknya. Iya, betul. Emang jadi beda lagi, rutinitasnya kan jadi berubah. Yang tadinya misalnya bangunnya pagi jadi mungkin lebih siang, kemudian ya tadi makan biasanya cukup teratur. Yang sekarang kan pasti dalam paling nggak seminggu ini makan udah nggak karu-karuan ya. Habis. Kapanpun jadwalnya, kapanpun nyemilnya ya udah. Yang paling racun sih kue-kue kering itu loh pemirsa, ya nggak sih, dari mulai kiriman nastar yang nonstop, putri salju, sampai tadi di ruang makeup masih dibawain coba kue kering sama Mbak Ajeng, luar biasa. Dan itu enak banget. Parah ya. Nah, kalau misalkan kita orang tua aja, kebayang nggak sih nih kita nih sebagai orang dewasa, orang tua gitu ya, untuk membangun mood aja susahnya setengah mati gitu ya kadang-kadang. Aduh ini gimana ya gitu. Kebayang nggak anak-anak kita nih yang harus tiba-tiba nanti mereka masuk sekolah dengan segudang pekerjaan aktivitas, lagi ya Kak, aktivitas, hafalan, ulangan, bla 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 gitu ya. Ini gimana sebagai kita orang tua harus bisa menggalikan mood anak nih? Sama sebetulnya seperti kita mau kerja dan anak-anak juga mau sekolah. Berarti sama H-3 itu sudah harus mulai disiapkan. Termasuk misalnya seragamnya, kemudian alat-alat tulisnya, kemudian nanti misalnya ada yang mau masuk sekolah baru, ada ospek misalnya, kira-kira apa persiapannya, kemudian misalnya pindah sekolah yang lebih jauh, berarti kan dia harus mulai membiasakan diri dengan jarak, dengan waktu, sehingga anak juga siap untuk bisa back to school. Kalau misalnya
kita beliin kayak tas baru, boleh, alat-alat tulis baru, nggak mesti harus mahal ya, tapi sesuatu yang baru biar mereka semangat tuh boleh nggak sih? Boleh banget. Seragamnya baru gitu ya. Seneng kan kalau pakai seragam baru, yang tadi yang buluk-buluk tolong dimasukin ya Intan ya. Yang cingkrang-cingkrang ya. Ayo mama diperlihatkan mana celana sekolah anak yang cingkrang ya. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau gini, celana anak gue cingkrang gitu kan. Ternyata dia lebih tinggi, mendadak tinggi kan ya. Jadi kita masih punya waktu spare seminggu untuk membeli seragam-seragam baru buat anak-anak kita sekolah di Senin nanti. Anda jangan kemana-mana karena kita masih akan membahas lagi mengenai bagaimana cara mengembalikan mood ya kan agar kita mau beraktivitas lagi dengan semangat. Tetap di Opini Publik.